Kami akan coba kembali update begitu bagaimana suasana di Museum Nasional bersama rekan di lapangan KB. Kita ke informasi lain terlebih dulu, pemirsa. Museum Kebangkitan Nasional dan Masjid Istiqlal menggelar pameran dua negara, yaitu pameran lukisan dua negeri Indonesia-Jepang dan pameran kerjasama Indonesia-Arab. Pameran lukisan dua negeri ini bertujuan untuk menjembatani budaya Indonesia di Jepang dan Jepang. Dua negara yang kaya akan sejarah dan tradisi dengan segala budayanya, kini keduanya hadir dalam satu ruang seni yang hidup. Selama 5 hari penyelenggaraan, pengunjung tidak hanya disajikan karya lukisan, namun juga bisa merasakan pengalaman seni melalui workshop melukis ala Jepang hingga menonton fashion show kimono dan kebaya. Sementara di Masjid Istiqlal Jakarta, Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia membuka pameran Jusur atau pameran jembatan sebagai bentuk hubungan erat Indonesia-Arab Saudi. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pameran khas negeri Arab Saudi yang dapat membuat para pengunjung seketika merasa sedang berada di negeri Ka'bah itu. Sejak pagi hari, antrian masuk ke dalam pameran sudah tampak panjang. Mayoritas masyarakat datang bersama keluarga untuk berwisata religi. Untuk mengetahui seperti apa pameran dua negara ini, ada jurnalis berita 1 Cesa Andini beserta juru kamera Hilman Praitno dan juga Andrea Hosana dengan juru kamera Yulisa Febiola. Selamat siang teman-teman. Oke, kita ke Cesa terlebih dulu yang berada di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Cesa, Indonesia dan Jepang menyelenggarakan pameran lukisan bersama. Ini apa aja yang bisa dilihat, dipelajari oleh pengunjung di sana, Cesa? Selamat siang Agung dan juga pemirsa Berita 1. Suasana yang cukup meriah di Museum Kebangkitan Nasional hari ini karena memang sedang ada pameran yang istimewa, yakni pameran lukisan dua negeri. Nah pemirsa, saat ini memang merupakan pembukaan dari pameran tersebut sehingga jika pemirsa dapat melihat di sekitar sini sudah ada beberapa lukisan yang ditampilkan. Di antaranya ini ada kimono dan juga ini ada lukisan dari pelukis Jepang dan juga pelukis asal Indonesia yang dari informasi yang kami himpun ini usianya berkisar dari 8 tahun hingga 70 tahun dan media lukis yang digunakan antara lain ada akrilik, cat minyak dan juga cat air pemirsa. Dan memang selain usianya bervariasi, para usia pelukis ini bervariasi, sebagian besar dari mereka juga merupakan perempuan, sehingga memang ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Kartini dan juga Hari Pendidikan serta Hari Kebangkitan Nasional. Nah pemirsa, karena hari ini juga merupakan pembukaan dari pameran lukisan dua negeri ini, tadi kami sudah sempat menyaksikan tari saman dan juga pelukis kaligrafi asal Jepang. Dan nantinya menjelang sore hari nanti akan ada beduk Jepang yakni bernama Taiko dan juga karawitan. Nah pemirsa, tidak hanya hari ini, pameran lukisan dua negeri ini juga akan berlangsung dari tanggal 26 April hingga 30 April. Sehingga nanti pengunjung yang datang ke sini tidak hanya dapat menyaksikan lukisan, namun ada beberapa hal lain yang dapat dilakukan oleh para pengunjung di sini. Antara lain untuk besok hari ada fashion show, kimono dan kebaya, kemudian juga ada cosplay dan juga ada berbagai macam hal lain. Kemudian nanti selengkapnya pemirsa dapat melakukan melihat jadwalnya langsung di akun resmi Museum Kebangkitan Nasional, karena ini juga cocok untuk anak-anak yang mungkin ingin hadir di pameran ini. Ada juga workshop melukis ala Jepang, kemudian juga workshop untuk membungkus menggunakan kain Jepang, sehingga ini tidak hanya memanjakan mata melihat yang indah-indah begitu ya, namun pemirsa juga dapat belajar banyak hal dari pameran lukisan dua negeri ini. Dan apabila tadi kami dapat mengutip sedikit dari ketua panitia penyelenggara ini merupakan penyatuan atau kolaborasi dari dua negara yakni Jepang dan juga Indonesia. Dua jiwa yang disatui melalui satu garis, satu warna dan juga satu kanvas. Sekiranya seperti itu Agung, suasana pembukaan dari pameran lukisan dua negeri di Museum Kebangkitan Nasional. Agung. Lukisannya ini tampaknya menarik-menarik begitu. Kalau ada yang pengen beli bisa dibeli atau ini hanya untuk dilihat saja, untuk dinikmati pada saat pameran saja? Oke, Cesa, kita bergeser dulu kalau begitu dari Cesa.
Kita ke Andrea Hosana. Andrea, kita bergeser ke Istiqlal. Bagaimana antusiasme warga mengunjungi pameran jembatan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi ini? Tampaknya di belakang Anda cukup banyak orang dan antusias untuk melihat pameran di sana, Andrea. Ya, selamat siang Agung dan juga pemirsa Berita Satu. Memang benar sekali bahwa memang Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia ini menggelar pameran jembatan persaudaraan antara Indonesia dengan Arab Saudi di Masjid Istiqlal. Dan memang antusiasme dari para pengunjung sejak pagi hari tadi ini sangatlah besar Agung dan juga pemirsa Berita Satu, karena sejak tadi pagi bahkan sebelum pintu gate ini dibuka, para pengunjung ini sudah mengantri, bahkan antriannya ini tampak mengular. Dan kalau kami dapat ceritakan situasi di pameran saat ini memang sangat padat begitu karena pengunjung yang terus-terus berdatangan. Dan memang antusiasme dari para pengunjung ini juga terasa karena memang banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang bisa dinikmati di pameran ini, di mana tadi saat masuk di awal ini para pengunjung langsung diberikan kopi khas Arab dan juga kurma yang mereka menyebutnya bahwa ini merupakan kurma premium. Dan kemudian juga para pengunjung yang datang ini langsung disajikan instalasi Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi, dan kemudian juga dapat merasakan pengalaman untuk filter realitas visual. Dan saat ini saya akan mengajak Agung dan juga pemirsa untuk bergeser sedikit. Kita akan melihat bagaimana keseruan dari pameran ini. Saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda, Agung dan juga pemirsa, ini merupakan tempat bagi para pengunjung ini untuk menyetor ayat Al-Fatihah begitu ya. Di sini tampak para pengunjung sudah mengantri untuk menyetor ayat Al-Fatihah mereka. Dan kemudian juga kalau kita bergeser sedikit di bagian belakang, ini merupakan bagian foto booth, di mana juga tampak pengunjung yang begitu tampak mengantri, karena memang di bagian foto booth ini merupakan juga salah satu yang paling menarik karena para pengunjung ini bisa berfoto kemudian juga mengenakan baju khas Arab. Dan saat ini yang ditunjukkan di layar kaca adalah kegiatan untuk penulisan kaligrafi dari nama mereka, yang mana ini juga tampak terlihat antriannya yang begitu panjang ya Agung dan juga pemirsa Berita Satu. Selain itu yang dapat kami sampaikan dan juga kami akan mengajak Anda berkeliling saat ini juga di tempat kami melaporkan. Di sini terlihat adanya prospek untuk masa depan seperti apa nantinya dengan teknologi, yang mana kita dapat melihat bagaimana bentuk Ka'bah kemudian juga bentuk masjid secara 3D. Dan di sini juga tampak antusiasme dari para pengunjung yang mencoba untuk melihat-lihat begitu ya bagaimana teknologi yang kemudian juga dihadirkan untuk menyaksikan bagaimana bentuk 3D dari bangunan-bangunan yang ada di Arab Saudi. Kemudian juga saat ini yang ada di sebelah kanan saya ini merupakan tempat di mana masyarakat dapat menyaksikan bagaimana proses dari Alkitab, proses dari Al-Quran itu sendiri proses dari Al-Quran itu sendiri kemudian dicetak begitu menjadi sebuah Al-Quran. Dan di sini juga masyarakat tampak begitu senantiasa dan juga mereka juga tampak berkumpul untuk menyaksikan bagaimana proses dari Alkitab itu, proses dari Al-Quran itu sendiri dicetak begitu Agung dan juga pemirsa. Dan bagi Anda yang mungkin ingin datang ke pameran ini, Anda masih dapat datang ke pameran ini karena pameran ini masih akan dibuka hingga tanggal 4 Mei 2025 nanti, di mana pameran ini juga dibuka sejak pukul 10 hingga pukul 7 sore pada hari Sabtu hingga hari Kamis. Demikian Agung, kembali ke Anda. Baik, Andrea, terima kasih atas laporan Anda dari Masjid Istiqlal, dan sebelumnya juga ada rekan kami Cesa Andini. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.